Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang buat setiap jemaat, baik yang onsite maupun yang online di rumah masing-masing. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau yang terbaik. Di hadapan hadirat-Mu kami memuji, kami mau menyembah nama-Mu yang kudus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami mau Tuhan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah Kau, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, sebab di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ya kami tinggikan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Haleluya ya Tuhan. Oh kami meninggikan-Mu, ya kami memuliakan-Mu. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Glory, glory, haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan, ya kami memuliakan-Mu. Sebab Engkau-lah yang ajaib bagi kami, Engkau-lah yang dahsyat bagi kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Glory, haleluya. Oh haleluya. Nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan, hanya nama-Mu Yesus yang layak disembah untuk selama-lamanya. Glory haleluya, glory haleluya. Yesus Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Oh haleluya.
Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kemenangan dari Engkau kami terima Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertatalah di setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab tiba saatnya setiap kita, setiap hati kita, setiap roh kita bangkit. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya sama-sama serukan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, dan kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara kami semua menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba segala pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, dan kita semua berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara kami mau menyatakan Tuhan, menyatakan bahwa keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Engkau yang layak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab kita semua mau bangkit. Kita mau menyerukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh haleluya. Nama Tuhan, kota benteng yang teguh. Sebab nama Dia menara perlindungan. Sebab namanya sumber jawaban setiap kita. Ada amin semuanya. Sama-sama kita mau nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Setiap kita tahu bangkit, serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh haleluya. Nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan, kita bersorak buat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Dan kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semuanya nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dan namamu Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah namamu itu selama-lamanya. Nama di atas segala nama. Nama yang sanggup mengalahkan maut. Sorak-sorai buat kita. Oleh sebab itu setiap hati kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami, dan tidak akan pernah kami goyah Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Hey, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu hatiku percaya. Benar Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ini firman-Mu, janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami Tuhan. Kasih tidak pernah pergi dari setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Engkau dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Oh haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan buat setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Wow, sungguh luar biasa Engkau buat kami Bapa. Kemenangan demi kemenangan Engkau beri buat setiap kami Tuhan, yang berseru, yang berharap, yang percaya kepadamu Tuhan. Kami sanggup lakukan perkara besar, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, dan setiap kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dan kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, kami terima Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, dan kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau hadir bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu yang akan menguatkan iman kami. Firman-Mu itu yang akan menegur hidup kami. Firman-Mu itu yang akan mengubah hidup kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Dan kami yakin firman Tuhan berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Hari ini kita mau belajar dalam firman Allah tentang kerajaan sorga dan kebenarannya. Di dalam ayat yang ke-33 dari Injil Matius pasal 6 tadi dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau menggarisbawahi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara yang kekasih, rangkaian ayat-ayat yang kita baca berbicara hal kebutuhan kehidupan di dunia yang fana. Semua perlu makan, semua perlu minum, semua perlu pakai. Bahkan tambah lagi sandang, pangan, dan papan. Semua perlu tempat tinggal. Saudara yang kekasih, Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, ini adalah perkataan daripada Yesus langsung. Firman Allah hari ini, Yesus mau berbicara kepada kita semua yang dalam perjuangan hidup di dunia yang fana, yang banyak sekali ya gejolak kehidupan. Banyak usaha keras yang harus kita lakukan untuk dapat makan, minum, pakai, dan tempat tinggal. Tapi mari kita mau simak firman Allah. Yesus tahu kita butuh itu semua. Yesus tahu kita butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, dan butuh tempat tinggal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Yesus tahu segala kebutuhan saudara. Tapi Yesus mau hari ini kita lebih mengerti bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya mengatasi segala kebutuhan hidup saya dan saudara. Artinya, kalau kita dapat kerajaan Allah itu, kalau kita dapat kebenaran itu, mengatasi segala keperluan saudara, mengatasi kekhawatiran saudara. Jadi bisa dikatakan bahwa kerajaan sorga itu yang terlebih dahulu kita utamakan. Jangan utamakan kekhawatiran, lalu kita bilang saya mau cari Yesus karena saya khawatir. Tidak. Cari dulu Yesus, cari dulu kebenaran firman, cari dulu hal-hal sorgawi. Ada ayat Paulus tulis dalam kitab surat kepada jemaat Kolose, barang siapa sudah dibangkitkan bersama Yesus, pikirkanlah hal-hal yang ada di atas di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, ini hal-hal rohani. Ini yang perlu pertama-tama, harus menjadi prioritas pertama dalam hidup saudara dan saya. Ini yang harus kita utamakan. Cari dulu Yesus, cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu hal-hal yang ada di sorga, hal-hal yang rohani. Itu mengatasi keperluan saudara. Semua orang banyak keperluan, tapi dapat diatasi. Saudara dan saya bisa mengalami bagaimana Tuhan tolong saudara kita, teman kita, anak kita, ya, cucu kita, yaitu Esther yang ada sekarang sementara retreat di Ohio. Saudara yang kekasih, bagaimana besar campur tangan Tuhan. Bagaimana besar kuasa penyembuhan terjadi. Seorang senior saya dalam perkuliahan dulu dan waktu kita kerja sama-sama sebagai asisten dosen, dia lebih tua 6 tahun dari saya. Dia bilang, puji Tuhan untung selamat. Ya, beliau sekarang ada di Australia, sudah umur 6 tahun di atas bunda. Saudara yang kekasih, ada teman saya yang kami ketemu bersama Esther waktu kami ada di California. Dia bilang, Hil, puji Tuhan, tapi 6 minggu jangan angkat-angkat berat. Semua orang bisa bilang puji Tuhan, mukjizat kesembuhan terjadi. Dan pasca operasi pemulihan begitu cepat terjadi. 26 hari lalu
beliau mengalami operasi itu. Sekarang sudah sehat walafiat. Dan berkat itu berlangsung terus, saudara. Hari kemarin, hari ini, sampai besok mereka retreat, gereja mereka yang dipimpin oleh Bapak Ibu keluarga Skalwe Kinuntukahu. Dan besok malam Esther dapat berkat lagi. Apakah berkat itu dapat tiket untuk ke California by adik saya. Sebab di sana ada pernikahan dari sepupu saya punya anak pada tanggal 24-25 bulan ini. Tapi bukan karena pernikahan itu. Karena ada seorang bilang sahabat, saya bersahabat dengan mama papanya, tapi sudah almarhumah. Saya sudah SMA, beliau masih kurang lebih SD. Sekarang mereka ada di California. Lalu beliau bilang begini sama adik saya. Dia tanya adik saya, kamu sama siapa? Saya sendiri. Ya, ajak Esther oh. Akhirnya Esther diajak untuk jalan-jalan. Dia bilang, aku mau antar jalan-jalan kamu ke Las Vegas 2 hari 1 malam. Lalu kemudian ke San Francisco 3 hari 2 malam. Ajak Esther. Lah karena si ibu ini memintakan ajak Esther, akhirnya adik saya membelanjakan tiket untuk Esther. Apakah itu bukan berkat Tuhan? Apa saya cari? Apa saya bilang, ibu ajak anak saya jalan-jalan? Tidak, saudara. Tapi Tuhan yang bilang. Tuhan yang menggerakkan. Saya dengan saudara ada di Surabaya. Mereka ada jauh-jauh. Terbang itu 1 hari 1 malam gak sampai-sampai. Jauh di sana. Tapi kita di sini cari Tuhan. Di sana mereka cari Tuhan. Tuhan yang perintahkan berkat. Saudara yang kekasih. Perjuangan hidup saudara besar. Saudara harus berjuang. Sebab Tuhan bilang, kalau orang berlipat tangan, berpangku kaki, bangun sebentar, mengantuk lagi, tidur sebentar, datanglah kemiskinan. Artinya jadi orang Kristen harus rajin kerja. Kalau enggak, kemiskinan melanda orang Kristen. Tapi kalau kerja, kemakmuran. Saudara yang kekasih, kita bekerja, kita harus berjuang. Besar perjuangan kita. Tapi saudara, hari ini Tuhan berkata, berjuang iya harus berjuang. Sejalan dengan berjuang untuk hidup di dunia yang fana, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perjuangan saudara Tuhan buat berhasil. Keharapan dan kerinduan saudara Tuhan wujudkan itu lebih daripada engkau harapkan dan rindukan. Percaya ini firman Tuhan ya dan amin. Jangan kita umek dengan kekhawatiran dan perjuangan masalah yang fana di dunia yang fana ini. Mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Sebab Alkitab katakan kalau kita dahulukan itu semua. Yang saudara butuhkan, yang saudara sedang perjuangkan. Tuhan sudah beri. Bahkan Tuhan tambahkan kepada saudara. Tambah loh, dia tambah. Dia tambah. Dan penambahan itu lebih daripada saudara doakan dan pikirkan. Nah ini firman Allah. Segala kemuliaan bagi dia yang sanggup memberi lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, saudara. Jadi kalau Tuhan berkati lebih daripada angan-angan kita. Aminnya swak. Swak itu bahasa Belanda. Aminnya lemes. Amin, saudara. Tuhan bisa beri lebih. Tuhan sudah beri, dia tambahkan kepada kita nilai penambahan itu. Saudara akan terheran-heran. Saudara akan terheran-heran. Saudara akan terheran-heran. Tetapi yang paling utama, Tuhan mau hati kita terhadap Tuhan. Apakah hati saudara utamakan Yesus atau dunia? Ini yang harus kita renungkan pagi, siang, sore di belahan bumi yang lain, malam di belahan bumi yang lain. Sejauh berita ini saudara dengar, mari para hamba-hamba Tuhan
para anak-anak Tuhan, pada jemaat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Utamakan Dia, utamakan firman. Jangan yang fana dahulu. Yang fana perlu, tapi Yesus yang utama. Haleluya. Gak boleh juga yang fana dilalaikan, gak boleh. Sebab akan datang kemiskinan kalau kita tidak bekerja. Kita harus kerja rajin. Kalau gak bekerja, Tuhan bilang belajar kepada semut. Saudara yang kekasih, kerja rajin. Tapi Yesus yang diutamakan. Saudara mau ambil keputusan apa saja, Yesus yang diutamakan. Saudara mau bikin acara, Yesus yang diutamakan. Ya, saudara semua kenal Bapak Ferry Chan yang dulu berjemaat di sini yang sekarang jadi gembala. Itu bagus. Mereka menikahkan anak, bukan Sabtu, bukan Minggu. Itu hari-hari kebaktian. Mereka menikahkan putri tunggal mereka hari Senin. Itu bagus, saudara. Bikin acara jangan mengganggu acara Tuhan. Bikin acara boleh ya. Keluarga Ko Endro Utomo, Miss Lucy juga bikin acara hari Senin. Emangnya kurang hari ini? Ada Senin sampai Minggu? Banyak kan? Ada 7 hari 1 minggu. 1 bulan ada 30, 31 hari. Kenapa ngambil di hari-hari untuk Tuhan? Ambil hari yang lain. Belajar utamakan Tuhan dalam setiap event yang saudara ciptakan sendiri. Ini yang pertama aja, ini yang gampang-gampang. Yang biasa dilakukan manusia, bukan? Saudara yang menciptakan acara-acara, bukan? Dalam segala sesuatu event saudara, waktu untuk Tuhan jangan diganggu. Aminnya, 1-2 orang saja. Amin saudara. Bagaimana saudara yang ada di rumah? Jangan ganggu waktu Tuhan. Bikin acara bagus untuk memuliakan Tuhan, bagus. Tapi jangan ganggu waktu Tuhan. Supaya kita sampai di yang dimaksud ayat ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mari kita mau lihat dulu kerajaan Allah. Mari kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Oke, sudah dapat. Roma 14 ayat 17. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kerajaan Allah. Kebenaran. Kebenaran di Alkitab menyatakan ada 3 hal besar. 1, mari kita melihat Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran yang paling pertama itulah Yesus. Artinya carilah dahulu Yesus. Haleluya, amin. Utamakan dahulu Yesus. Prioritas pertama Yesus. Bukan untuk kepentingan kita yang pertama, Yesus pertama. Nanti kepentingan saudara, keperluan saudara, Yesus lengkapi semua. Bahkan lebih dari saudara harapkan. Kebenaran yang kedua, Yohanes pasal 17. Ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Artinya cari dulu inilah. Nilai-nilai firman Tuhan itu yang harus kita terapkan terlebih dahulu. Cari dulu firman Tuhan, lakukan dulu firman Tuhan. Jangan kita melawan firman Allah, saudara. Hidup harus benar. Jangan melawan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup ya menurut firman Allah, kekhawatiran itu tidak perlu ada pada saudara. Saudara dapat
mengeliminasikan kekhawatiran saudara untuk hidup ini. Karena dalam perjanjian firman Allah itu ada segala janji-janji pemeliharaan. Firman Allah berkata, pisahkan dirimu dari yang jahat, lakukanlah yang baik. Aku menjadi bapamu. Bayangkan Tuhan bilang, aku mau jadi kamu papa, kamu punya papa. Aku menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Wah, luar biasa bukan? Allah bawa dirinya sebagai papa kita. Dan kita di hadapan Tuhan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Asal kita memisahkan diri dari dosa. Tidak mencampurkan, tidak mencocokkan hidup dengan dunia. Kita tidak tampil serupa orang dunia yang banyak melakukan hal-hal yang berdosa. Ya, tidak hidup seperti orang berdosa hidup. Itu yang dalam Roma 12 ayat 2. Not to be conformed to this world. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kelakuan sama dengan kelakuan orang yang ada di dunia. Tapi kita berubah oleh pembaharuan hati pikiranmu. Sehingga kita mengenal, mengetahui apa kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kebenaran pertama Yesus, kebenaran kedua adalah firman Allah. Kebenaran ketiga adalah saya dan saudara sebagai orang-orang benar. Sebagai orang-orang benar yang akan bersinar sebagai bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada Yesus. Ini saudara saya, orang benar. Kalau zaman dulu bahasanya saleh-salehnya Kristus. Orang-orang saleh milik Yesus. Saudara yang kekasih, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, ini kita sedang bahas kerajaan Allah. Adalah Yesus. Adalah firman. Kebenaran, Yesus firman. Cari dahulu persahabatan dan orang benar. Sebab Alkitab bilang, jangan sesat. Ya, pergaulan yang jahat, yang buruk merusak kelakuan yang baik. Artinya saudara sudah diperbaiki oleh Tuhan. Firman Allah sudah mendidik saudara dalam kebenaran. Jangan campur baur terlalu rekat dengan orang-orang yang tidak melakukan firman Allah. Firman Allah katakan, saudara dan saya orang benar. Ya, jangan duduk makan sehidangan dengan orang-orang yang walaupun dikatakan saudara tapi orang-orang jahat, orang-orang berdosa, ya, orang-orang pesina, orang-orang pemburit, orang-orang ya penipu, pendusta, durhaka, semua itu jangan duduk makan bersama-sama. Artinya saudara, bukan kita benci mereka, kita doakan mereka, kita rangkul mereka, tapi jangan ikat persahabatan erat dengan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Mengapa Tuhan berkata begitu? Karena gampang orang benar itu mengikuti model hidup orang gak benar. Itulah sebab Tuhan bilang, pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Jadi jaga pergaulan saudara. Saudara mau cari sahabat, sahabat itu bagus. Alkitab katakan ada sahabat lebih karib dari saudara. Ya, saudara yang kekasih perlu sahabat, perlu teman. Tapi teman yang orang benar. Amin. Yang rohani. Yang bisa menolong dikala saudara mengalami permasalahan hidup. Masalah-masalah iman, saudara mulai goyah iman. Ada teman yang berrohani yang bisa memberi support. Bagaimana kalau saudara tidak jaga pergaulan? Asal berteman sana sini yang gak benar-benar, saudara gampang terpengaruh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Kebenaran kita sudah bahas tadi. Yesus firman dan kita orang benar. Cari persahabatan orang-orang benar. Dan cari damai sejahtera dan sukacita. Yesus memberi damai sejahtera. Dalam Injil Yohanes berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan damai sejahtera. Kondisi ekonomi tidak akan menguasai saudara.
kondisi ada lebih, ada di atas pas-pasan, atau mungkin di bawah harapan saudara, tetap saudara ada damai sejahtera. Sebab damai sejahtera dari Yesus bagi kita semua. Saudara yang kekasih, ada ayat berkata orang kaya orang miskin Tuhan yang atur semua. Kalau di mana posisi kita berada, bersyukurlah kepada Tuhan. Gak usah kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain, ekonomi kita, ekonomi orang lain, kedudukan kita, pekerjaan kita dan orang lain. Gak usah. Setiap orang ada porsi masing-masing supaya saudara bisa menikmati apa yang namanya damai sejahtera. Kalau saudara mulai membanding-bandingkan, hati saudara mulai terjadi bukan damai tapi jengkel, marah, iri hati dengan orang yang lebih dari saudara. Jangan. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Yesus mau kita penuh dengan damai sejahtera Kristus. Dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Yesus berkata, aku suka sukacitaku penuh pada kamu. Ada kenyamanan, kelegaan, ada damai, ada kegembiraan, sukacita. Hari lepas hari wajah saudara bisa tertawa. Saudara tertawa akan hari ini, Tuhan beserta saudara memberkati. Tertawa untuk hari esok seperti ya saudara di firman Allah, kita harus tertawa untuk hari esok yang ada masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tertawalah untuk harapan-harapan kita yang pasti Tuhan wujudkan kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman ini kita perlu dalam hidup kita. Kita perlu untuk kita terapkan dalam hidup ini. Untuk kita menikmati apa namanya hidup berkelimpahan dalam Yesus. Saudara perlu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hidup berkelimpahan dalam Yesus saudara alami dalam hidup saudara dan saya. Tidak perlu khawatir. Tuhan pasti pelihara saudara. Tidak perlu mencemaskan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Tuhan sudah beri dan Dia akan tambahkan kepada saudara. Saudara yang kekasih, berangkat dari kesaksian keluarga kami. Keluarga kami itu dahulu awalnya pernikahan ayah ibu saya itu, ayah saya bukan orang berada. Ibu saya juga anak dari orang pembuat kue. Mereka punya kompor itu oven besar sekali. Seperti satu kamar itu oven, seperti cold storage tapi hot storage. Ovennya besar, di mana-mana taruh kue matang. Saya sempat lihat itu, saya sudah sedikit mengingat keadaan kompor besar itu, oven besar. Mereka bukan orang kaya. Ayah saya anak yatim piatu, ibu saya anak keluarga sederhana. Mereka menikah, ayah ibu saya tidak punya apa-apa. Saya umur 4 tahun nyewa ruko untuk berdagang dan tinggal. Tetapi saya mau bersaksi kepada saudara, ayah saya takut akan Tuhan. Ayah saya itu melayani Tuhan dalam keterbatasan pengetahuan dia akan Alkitab. Kalau ada iparnya datang dari luar kota, dia pegang Alkitab, mereka duduk berhadapan, ayah saya bicara terus, pegang Alkitab, baca Alkitab. Saya pikir, papa ini cerita apa sama om saya? Sampai berjam-jam, ada saya yang diomongin ayah saya. Mama saya bilang, sudah, ayo makan, sudah makanan sudah jadi. Ya. Tapi ayah saya tetap dengan Alkitab menceritakan yang ada di Alkitab ini kepada kakak iparnya. Saudara yang kekasih, kalau ada orang berpindah kota dan waktu itu ada, sekarang sudah almarhum, istrinya masih hidup, umur 82 mungkin istrinya. Dulu mereka masuk sebagai pemula dalam Kristus sang suami dari non-Kristen. Lalu menikah, pindah ke Manado. Ayah saya bilang, ayo cepat, mari Jo. Orang Manado bilang, bacolo, baptis Jo. Ya, ayah saya tidak mengerti firman Allah, tapi dia ajak baptis. Lalu akhirnya bapak itu ikut baptis, saya hadir waktu dia dibaptis. Lalu ayah saya bilang, nanti saya kasih kenal dengan tetangga saya, bisa kerja di toko itu. Lalu bapak itu kerja di toko itu, akhirnya dia ikut ke gereja. Akhirnya pada waktu beberapa banyak tahun kemudian, dia belajar Alkitab, dia menjadi seorang hamba Tuhan dengan gelar sarjana teologi dan pendeta. Ya, dan dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi ayah saya dalam keterbatasan pengetahuan firman, dia tahu pemula dalam Kristus harus dibaptis. Dia sering mengajak orang untuk dibaptis, saudara.
Dia sering mengajar orang, saya tidak tahu apa yang diajarkan dengan firman yang dia pegang Alkitab itu. Saudara yang kekasih, Alkitab manual saya tambahkan penyimpangan sedikit. Alkitab manual ini jangan ditinggalkan. Ini ada kesaksian. Mungkin sudah lihat di WA, ada di mana ada terbakar mobil tapi Alkitab nggak terbakar. Itu di WA. Saya cuma lihat di WA. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri di Panarukan waktu Situ Bondo terbakar. Tahun saya lupa itu 1996 kalau nggak salah, Situ Bondo terbakar. Satu keluarga hamba Tuhan dari GPPS saya kalau nggak salah itu mati hangus. Tapi di gereja kami di sana habis terbakar. Sisa-sisa kebakaran itu kusen-kusen dipakai untuk gereja baru untuk mengenang. Tapi waktu terbakar itu kami jalan ke sana sama almarhum Papa Esther Andrew. Lalu apa yang dia tunjukkan? Dia tunjukkan Alkitab. Semua terbakar di sekitar situ. Alkitab itu tidak terbakar, hangusnya pinggir-pinggir saja. Hurufnya tidak ada yang terbakar. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Alkitab tidak terbakar. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu mungkin, saudara kita Andrew beres-beresin rumah, ruko. Lalu banyak sudah dimakan rayap. Evelyn tuh suka membaca, dia ada beli-beli buku untuk cerita anak-anak. Di Big Wolf itu. Dimakan rayap, ada satu dos dimakan rayap, ada satu koper dimakan rayap, tapi Alkitab tidak dimakan rayap. Jadi rupanya Alkitab ini ya nggak mandi sama asap, api, nggak mandi sama rayap. Rayap tidak makan, saudara, bersih semua, cuma pembatas rayap makan, sama bagian belakang dibikin saluran jalan. Jadi rupanya kita tidak boleh tinggalkan Alkitab manual. Dengar kok Eric khotbah 2 minggu lalu, dia dalam keadaan tiba-tiba dia melihat Alkitab ada terbuka dan dia baca satu ayat, jangan marah, itu hanya membuat kebodohan. Saudara yang kekasih, kecanggihan iptek nggak apa-apa, saudara menikmati saja. Tetapi yang manual-manual yang konvensional jangan ditinggalkan. Amin. Saya melihat, wah luar biasa ya. Bukan hanya api takut sama Alkitab, rayap takut. Api takut sama Alkitab, rayap takut. Belum lama 2-3 hari lalu saya lihat di WA mobil terbakar. Alkitab di dalam mobil tidak terbakar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sedangkan huruf-huruf ini saja ya dilindungi Tuhan, apalagi huruf ini yang sudah dihembuskan dengan Roh Kudus, dengan nafas Allah, yang akan masuk dalam sanubari saudara dan memberkati saudara dan saya dengan segala kelimpahan. Sedangkan cuma buku nggak terbakar, apalagi firman yang hidup yang di dalam kita. Masa saudara nggak mau takut akan Tuhan dan mau lakukan firman Allah? Saudara yang kekasih, perjuangan hidup saudara akan selesai. Tidak mungkin tidak selesai. Tetap setia iring Tuhan, tetap setia utamakan Tuhan, tetap setia berbakti kepada Tuhan, tetap setia mendahulukan Yesus dan firman-Nya di atas semua keperluan-keperluan saudara. Belajar Yesus yang terutama, belajar. Belajar Yesus terutama. Ya, dulu saya tidak membuat Yesus terutama dulu waktu saya remaja. Kan kebaktian ada hari Jumat, ada hari Minggu. Kalau sekarang lebih banyak. Ya, Minggu sampai Minggu kebaktian terus ada. Di Manado Minggu sampai Minggu, satu hari bisa 2-3 kali kebaktian. Kalau hari Minggu begini bisa 4-5 kali ya kebaktian. Pagi, sore 2 kali. Kebaktian Kumawas itu ada orang meninggal 1 minggu 3 kali. Nanti ada kaum bapak 4 kali. Nanti ada pemuda 5 kali. Nanti ada kebaktian rumah tangga. Itu 1 minggu bisa 4-5 kali kebaktian. Kalau dulu enggak sebegitu banyak sekarang. Apalagi di Manado. Kalau yang saya bilang sampai 4-5 kali itu di luar kota Manado. Sedikit kota kecil. Karena mereka enggak ada rekreasi mall. Rekreasinya di ibadah. Nanti ada rayon, nanti ada sekolah minggu. Banyak kebaktian. Kalau dulu enggak ada di Manado. Paling kebaktian Jumat dan Minggu. Sama kebaktian kaum ibu, kaum bapak. Kaum muda, itu aja. Nah saya dulu belum begitu tahu bahwa kita harus prioritas pertama Tuhan. Saya itu dulu pokoknya kalau ada piknik dengan teman-teman hari Minggu saya nggak ke gereja.
Kalau sudah malam tahun baru, mau tahun baru, itu ada kebaktian di gereja. Banyak orang datang, saya pergi pesta dansa. Saya enggak utamakan Tuhan, saya tidak mengerti kita harus utamakan Tuhan. Pengajaran firman tidak terlalu seperti sekarang zaman dulu. Tapi kuasa firman banyak bekerja. Saya itu pokoknya kan kalau kebaktian hari Jumat saya ikuti, ya sudah hari Minggu saya pray. Saya jalan-jalan dengan teman-teman. Ternyata itu salah. Jangan piknik di hari Minggu, suruh mau piknik hari Minggu boleh, sore hari. Nginep boleh sekalian, nanti pulang pagi langsung kerja. Jangan hari Minggu dibuat hari jalan-jalan. Misalnya saudara ada jalan-jalan, sudah jalan-jalan di luar kota. Hari Minggu cari gereja. Jangan hari Minggu saudara pergi berenang. Jangan saudara, itu enggak utamakan Tuhan. Tuhan enggak suka. Kalau saudara seperti itu belum berubah pola hidup kekristenan saudara, jangan harap segala sesuatu yang Tuhan sudah beri ditambahkan, jangan harap. Kalau pola hidup kita belum berubah, jangan harap perjanjian Alkitab saudara alami, saya alami. Jangan harap. Lalu saudara jangan iri kok orang lain begitu diberkati, kok saya enggak. Mari koreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi orang Kristen yang mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Atau masih belum? Atau kita cari kesenangan sendiri dulu, seperti dulu saya lakukan begitu. Akhirnya saya sadar, oh enggak boleh begitu. Setelah saya kuliah di Jakarta, hari Minggu penuh dengan soal rohani. Saya ibadah, saya melayani sekolah minggu sore, doa malam dan lain-lain semua. Soal rohani. Saya mau pergi ke Glodok, dulu kan belum ada mall-mall, ada Glodok. Itu bukan hari Minggu, sesudah kuliah kan saya bisa pergi Senin sore, Senin malam, sehari ada hari Selasa, ada banyak hari di hadapan kita. Jangan ambil harinya Tuhan yang hanya sedikit. Alkitab juga mengajarkan 6 hari Tuhan bekerja menciptakan langit, bumi dan isinya. Tapi hari ke-7 dia berhenti dari pekerjaan. Lalu apa yang dibuat pada hari ke-7? Dia melihat pekerjaan penciptaan itu semua baik adanya. Apa relevansi dengan kita? Mari ada satu hari saudara berdiam diri untuk Tuhan. Dan nikmati segala berkat kebaikan Tuhan yang terjadi pada hidup saudara. Saudara harus ada waktu kita berhenti bekerja. Kalau enggak, kita enggak bisa ya merenungkan kembali semua lawatan, pekerjaan dan berkat Tuhan yang sudah terjadi pada kita. Kalau kita sibuk terus, bagaimana ada waktu? Dan kita bisa, oh Tuhan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar anugerah-Mu. Betapa besar mujizat-Mu untuk saya. Ada satu hari saudara harus berhenti dan hari itu untuk Tuhan. Jangan kerja terus. Amin saudara. Amin saudara. Sing semangat dong. Haleluya. Firman Allah katakan dalam, mari kita kembali pada Injil Matius tadi pasal yang ke-6. Ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ditutup dengan ayat ini pada bagian hal kekhawatiran. Rangkaian hati Tuhan sudah ditampilkan mulai pada ayat 25 soal jangan khawatir. Dan ditutup dengan ayat sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab apa? Sebab ada pemeliharaan Bapa Sorgawi. Sebab ada berkat-berkat Tuhan yang akan ditambahkan. Sebab semua alasan itu, maka kamu jangan khawatir akan hari besok. Ada alasannya Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Alasannya itu, sebab ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebab saudara, apakah kalau saudara khawatir, saudara bisa maju menambahkan hidupmu sehasta? Tidak mungkin. Sebab ada segala penambahan berkat pada saudara. Yang tahu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab alasan-alasan itu, maka jemaat janganlah khawatir untuk hari esok. Hiduplah bersyukur untuk hari ini. Esok saudara berjuang lagi bersama Tuhan. Tetap lakukan firman Allah. Tetap ada berkat tercurah untuk hari esok.
Hari ini ada berkat tersendiri, besok ada berkat yang lain, besok lagi berkat terus akan menyertai saudara. Untuk apa berkat itu? Untuk melayani Tuhan, untuk melayani keluarga, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani sesama. Tuhan berkati saudara. Saya percaya firman ini kita akan terima dan kita akan lakukan dalam hidup kita. Maka segala yang dijanjikan oleh Tuhan lewat firman-Nya, bahagian saudara. Saudara akan menikmati semuanya itu. Tuhan berkati, haleluya. Kita akan lakukan pujian, ya Tuhan aku akan bernyanyi bagimu. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap berkat firman Tuhan, Tuhan yang sudah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan Tuhan akan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan Tuhan pikiran baru Tuhan, kami diberikan hati yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Kami boleh Tuhan menjadi jemaat yang selalu mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang akan menyertai Tuhan. Engkau yang membuat segala sesuatunya berhasil karena kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berjanji dalam setiap firman-Mu, kami yakin Tuhan Engkau yang akan menggenapi setiap firman Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatunya Tuhan, Engkau yang sudah mengatur dalam kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan hanya di dalam kekuatan tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan juga yang melihat tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau yang memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami juga boleh mengembalikan kembali Tuhan untuk setiap pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan segala rencana-rencana yang ada Tuhan dalam gereja ini Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yang tahu. Kami percaya semua Tuhan juga boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang membalas Tuhan, Engkau yang memberkati dengan segala pengetahuan yang baru Tuhan, Engkau yang menambahkan setiap
berkat-berkat dalam setiap pelayanannya Tuhan, supaya segala kemuliaan Tuhan kembali di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami serahkan setiap acara kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan, menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang Bapak Ibu kekasihku dalam Tuhan Yesus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai, sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara saya. Terima berkat Tuhan, terima karunia-karunia Roh Kudus untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan hamba akhiri kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Jesus bless you. God bless you.